في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Al-Quranul Karim surah Nisa ayat yang ke-9. Dan hendaklah kamu merasa takut, khawatir seandainya kamu nanti meninggalkan generasi yang lemah atau anak keturunan yang lemah, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama sekali dan yang paling utama, mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, dan yang tidak kalah penting nikmat kesadaran beragama, sehingga apapun aktivitas kesibukan kita pada hari ini, kita tetap sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami patuh istiqamah dipanggil salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian amal baik kami pada hari ini berterima kasih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadapnya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, salawat dan salam semoga tercurah di junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi khutbah kali ini saya kutipkan firman Allah dalam surah Nisa ayat 9. Di sana Allah mengingatkan kepada kita, khususnya orang beriman. Walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa. Dan hendaklah kamu merasa takut, khawatir seandainya kamu nanti menemui Allah Subhanahu wa taala meninggalkan generasi yang keturunan, anak cucu dan menantu yang lemah. Letak generasi pertama adalah lemah aqidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan serta kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya membangun lemah, jangan sampai fisiknya, jangan lemah ilmu pengetahuannya, dan jangan lemah ekonominya. Namun yang paling utama adalah jangan lemah aqidah, karena kalau lemah aqidah maka akan menyusul yang lain. Boleh takwa dan bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam pengertian imtithal awamirillahi wa istibah nawafilillah. Artinya mengerjakan, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berhati-hati dalam hal mengharungi kehidupan. Berhati-hati dalam larangan Allah dan perintah Allah. Mana yang dilarang Allah, hati-hati, jangan dikerjakan. Jauhi. Mana perintahkan, semampu kita kerjakan. Ini takwa, keberhati-hatian artinya dalam bahasa, tapi dalam definisinya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Jadi kata Allah, berhati-hatilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Hati-hati. Waliyaqulu qawlan sadida, dan berkatalah yang dengan perkataan yang
dan sebagainya. Tidak mengadopsi keyakinan mereka, meskipun sekarang banyak umat Islam yang mengadopsi tata cara menghormati dan sebagainya, hari ibu dan sebagainya, banyak mengucapkan hari ibu dan sebagainya. Tidak ada dalam Islam hari ibu. Itu budaya diangkat ke permukaan, disosialisasikan melalui media, Facebook, WA dan sebagainya oleh non Muslim. Padahal Rasulullah SAW bersabda hadis sahih dari Abu Dawud, "Man sabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa meniru-niru menyerupai suatu kaum asal keyakinannya atau tradisionalnya atau rutinitas ibadah dan sebagainya, fa huwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Namun misalnya haram hukumnya mengucapkan ini, tetap dihormati kapanpun, tidak hanya satu hari pada tanggal 20 Desember. Selamat kita hormati ibu kita, mengabdi kepadanya. Jadi yang mengucapkan hari ibu, peringatan ibadah budaya non Muslim, jangan ikut-ikutan, ya. Maka itu tetap kepada Tuhan yang esa, melarang tetap Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung segalanya. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak melahirkan atau tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak menyamai Allah itu dengan sesuatu pun, karena dia itu esa, tunggal satu-satunya. Nah, hadirin hamba Allah bahagia, wa nahnu lahu muslimun, dan kami tetap dalam keadaan Islam. Dalam firman Allah ini menyatakan kekhawatiran Nabi Ya'qub, manifestasi dari firman Allah surah Nisa 9 tadi, wa yahsal ladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan da'afa, dan mereka merasa takut, khawatir, cemas kalau yang Allah nanti meninggalkan generasi anak keturunan cucu menantu yang lemah akidah, bertakwa kepada Allah. Ini yang dirasakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan kami tetap dalam keadaan Islam istiqomah. Nah, bagaimana dengan umat kita di era milenial sekarang? Agak berbeda dengan era Nabi Ayub, dan agak berbeda dengan yang difirmankan Allah surah Nisa 9 tadi, merasa khawatir terhadap keturunannya. Memang khawatir, tapi bukan masalah akidahnya. Kenapa? Kalimat ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalau ayat ta'ala? Apa kita menyembah Allah atau bertukar seperti di Cianjur terjadi gempa, longsor, banjir dan sebagainya, bahan misionis, artinya diberikan kereta, diberikan sawah, yang bertukar agama, tetap termusnah. Nah, yang dipikirkan oleh orang tua di era milenial ini, khususnya orang mampu dan orang kaya, ya, bertukar menjadi mata bulu min ba'di, apa yang kamu sembah kalau ayat ta'ala, tapi menjadi mata amaluna min ba'di, apa kerjamu kalau ayat tidak ada. Mata kuluna min ba'di, apa yang kau makan kalau ayat tidak ada. Ini yang dipikirkan oleh orang tua di era milenial ini. Pertama makan, kedua pekerjaan, atau kebalikannya, pertama apa pekerjaanmu, kedua nanti apa makan. Ini yang dipikirkan, tidak khawatir tentang akidahmu. Kenapa? Ayah sudah mendidikmu dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, sampai profesor, doktor, tetapi kamu belum bekerja. Nah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah bertukar menjadi ma ta'buduna min ba'di, apa kerjamu? Budaya realita, sehingga tanpa disadari, kan saking memikirkan anaknya tidak mendapat pekerjaan, khawatir karena sudah sarjana, S1, S2 dan sebagainya, habis uang mendidik anaknya, saking sayangnya lupa kepada akidah, akhirnya mengikuti tata cara syaitan, tipu daya syaitan. Karena Allah memfirmankan tentang tata cara syaitan dalam surah An-Nur ayat 1. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan.
segala hal, baik makan, minum, tata dan sebagainya, mencari makan dan cari dan sebagainya. Kenapa? Kata Allah, barang siapa yang telah mengikuti atau mengadopsi, mencontoh tata cara syaitan dan hal mencari makan dan sebagainya, fa'innahu, Allah jelaskan jawabannya, maka sesungguhnya, serius bukan main-main, fa'innahu walau tauqid yang menguatkan, inna tu tauqid, sesungguhnya, artinya bukan main-main, fa'innahu syaitan ya'murukum bil fahsya'i wal munkar, mempengaruhi kamu, menggoda kamu, menyuruh kamu untuk berbuat fahisyah dan munkar. Fahisyah dalam koridor kejahatan, kelamin, maaf, perzinahan, homo, LGBT dan sebagainya. Kemudian PSK, baik yang melindunginya, maaf, misalnya seorang bos punya uang banyak, disediakan dia bangun hotel, disediakan wanita-wanita panggilan di dalamnya yang cantik, dia jaga dengan satpam, ya, berapa sekian, semuanya baik gigolonya, baik yang mempengaruhi orang lain, datang ke sini kami siapkan semuanya, sehingga banyak orang hidung belang yang lemah akidah datang ke hotel tadi. Itu pekerjaan, baik bosnya, satpamnya, dan pelakunya atau perempuan tadi, dan orang yang terpanggil tergoda dengan perbuatan zina tadi, semua dalam koridor fahisyah. Kenapa saya katakan demikian? Al-Quran surah yang lain Allah katakan la taqrabuz zina innahu fahisyah. Dia fahisyah, fahsyah, sabila. Jangan dekati zina, karena itu adalah perbuatan yang fahisyah, keji. Dan seluruh jalan bagaimana menyalurkan syahwat zina tadi itu dengan pernikahan sebaiknya, walaupun nikah sendiri dibenarkan, tetapi jangan sampai terjadi perzinahan itu saja, atau LGBT dan lain sebagainya. Makanya maaf, anak-anak muda kalau tidak kuat akidah dan iman ketika mereka berkenalan dengan wanita, terkadang sering melakukan hal yang negatif. Insyaallah mudah kita Allah lindungi dari perbuatan yang mendekati kepada perzinahan tadi, data korupsi. Kemudian yang kedua, cara mencari makannya dengan mungkar. Mungkar ialah yang melanggar perintah Allah, baik itu mencuri, korupsi, menipu dan lain sebagainya, yang bentuk keingkaran, tidak ketaatan kepada Allah, termasuk menyuap. Hadirin Allah bahagia, tanpa disadari, kalau bukan karena Allah dan rahmat-Nya, maka tidak seorang pun selamat dari gangguan syaitan. Tetapi Allah mensucikan, menyelamatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Oleh karena kita tidak boleh sombong, takabur, mana syaitan dan tidak boleh. Tetapi yang Allah anjurkan karena Allah Sami'un Alim, Maha mendengar lagi mengetahui, kita dianjurkan orang beriman kepada Allah berlindung dari gangguan syaitan. Qul rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Lihat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 125 dikatakanlah Rabbi kepada Tuhan, Rabbi a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazati syaitan, dari godaan gangguan syaitan, hambusan syaitan, wa a'udzubika, dan aku berlindung ya Allah, ayatul, kalau dia hadir syaitan tadi itu. Jadi kita dianjurkan kepada syaitan gaib dan sebagainya, bukan sok dan sebagainya, tapi mohon perlindungan karena Allah Maha mendengar. Ini yang Allah selamatkan. Nah, oleh karena hadirin hamba Allah yang berbahagia, oleh karena itu, tanpa disadari, karena sayangnya, khawatirnya terhadap anak yang disayanginya, karena saya satu saudara di sana, tanpa disadari, Nana, apa kerjamu? Di sana ada penerimaan pegawai PNS, TNI, ABRI, maaf, terlepas dari kejadian Sambu. Berapa juta? 100 juta? 200 juta? Masuk nak, mendaftar nak, pumpung ayah masih punya jabatan, masuk, ayah punya kuasa tanda tangan ayah. Atau nak masuk, kau sudah S2, sarjana, belum ada kerja, masuk BSN itu apa? Ayah masih punya ladang di kampung, ayah jual, kamu masuk menjual, tanpa disadari saking sayangnya, bukan khawatir terhadap mata kuduna min ba'di abin kamu sembah nak kalau tak ada, tapi malah
Rasulullah SAW qala la'anallahu ar-rasil murtasi fil khawm. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala telah bersabda Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang menyuap, satu menyogok termasuk orang tuanya dan yang masuk kerjaan tadi, wal murtasi, dan orang yang menerima suap tadi, bos siapa, dan fil hukum, dan orang yang mengaturnya, hari menyampaikan, mari aku ada kenal wasiat yang menghubungannya, tiga sekaligus Allah laknat dalam hadis riwayat Ahmad Sofi berbabat Rasulullah. Kalau sudah dilaknat Allah, naudzubillah, dilaknat manusia yang luar biasa. Ini laknat Allah, artinya dosa. Kemudian yang kedua, saya kutipkan hadis Tabrani. Apa kata Rasulullah SAW? Ar-rasi wal murtasi finnar, tegas gamblang tanpa didengar-dengar. Ar-rasi yang menyuap, yang menyogok, wal murtasi yang menerima suap atau menyogok, finnar, di dalam neraka. Na'udzubillah. Tidak perlu lagi orang tua zaat sasat dagangan ini karena mampu, banyak uangnya, punya jabatan, memikir anaknya, tapi lemah akidahnya, walaupun kaya jabatan, kaya uang, kaya harta, tapi lemah akidah. Dilanggarlah tata cara syaitan dalam mencari makan, keengkaran, kemungkaran, tidak taat pada hukum Allah, baik korupsi nanti, mencuri dan sebagainya, termasuk menyuap adalah tata cara syaitan dalam mencari makan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tak menyuap, mana bisa zaman sekarang budaya yang disebarluaskan, dipromosikan, dibudayakan oleh komunitas syaitan dan pengikut-pengikut tanpa disadari. Itu pada prediksi Rasulullah berapa abad yang lalu, meskipun pada masa Rasulullah belum ada penerimaan TNI, PNS dan sebagainya, belum begitu besar, tetapi di era sekarang menjadi realita. Kenapa?